nih sekali tantangan di industri plastik. Salah satunya kalau misalnya kita lihat dan bisa kita katakan, Pak Puji, ini industri plastik saat ini sedang menghadapi dua arus besar. Satu, dorongan inovasi produk, lalu yang berikutnya kalau kita lihat pergeseran preferensi dari masyarakat dari produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Tapi kalau misalkan saya akan membahas pertamanya soal capaian kinerja terkini dari BRNA ini luar biasa sekali. Kalau misalkan kita mencatatkan begitu ya di kuartal pertama 2025 ini kalau kita lihat BRNA membukukan laba bersih 8,6 miliar rupiah. Ini sebenarnya berbalik rugi dari tahun lalu. Ini tentu saja luar biasa. Sebenarnya faktor utama apa yang mendorong capaian ini? Apakah memang kalau misalkan kita lihat di lapangan, ini apakah memang lebih didorong penjualan? Lalu juga kalau misalkan kita lihat efisiensi dari operasional atau dari perbaikan harga jual? Pak Puji, silahkan. Ya, sebetulnya ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Ya, kalau ngomong dari awal kerugian hingga sekarang, Bellina terus membukukan peningkatan profit yang sebelumnya memang mungkin belum mengejar, tapi kan terus bertumbuh dan baru tahun ini mungkin bisa membukukan profit, tapi karena prosesnya terus berkelanjutan. Jadi growing sampai ke titik akhirnya per tahun ini kita mulai membukukan profit. Tetapi sebetulnya proses perjalanannya udah dari beberapa tahun sebelumnya, perbaikan operasional, perbaikan portfolio dari harga. Tentunya ya karena kita berhasil meningkatkan quality service level ke customer sehingga kita bisa mendapatkan profit yang lebih baik. Oke, apakah tren positif ini akan berlanjut di kuartal berjalan atau seperti apa Pak Puji? Ya, harapannya terus begitu. Kalau melihat apa yang kita punya di pipeline kita, tentunya pertumbuhan ini akan terus berlanjut. Juga kita akan melakukan beberapa business development juga dalam beberapa waktu ke depan. Baik. Demikian. Baik. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal pertumbuhan laba, tentu kita ini ada berkaitannya dengan kemampuan menjaga likuiditas. Betul. Ini kalau misalkan kita melihat begitu ya, dengan total liabilitas ini mencapai, ini berdasarkan catatan saya Pak Puji, 1,17 triliun begitu ya. Ini kalau kita lihat bagaimana strategi BRNA ini menjaga likuiditas dan juga arus kas itu sendiri. Apakah memang ada restrukturisasi atau diversifikasi dari pembiayaan atau memang optimalisasi modal kerja yang dilakukan oleh perusahaan? Ya, sebetulnya dari 1,1 itu kalau dilihat lagi 70%-nya itu pinjaman jangka panjang yang tentunya akan dibiayai oleh dari pendapatan-pendapatan di mana capex itu kita spending. Kalau strategi menjaga likuiditas yang nomor satu, kita pasti dengan pembicaraan dengan customer juga bagaimana apa yang kita investasikan itu adalah memang sudah align dengan bisnis plan-nya customer, dengan rencana bisnis mereka. Sehingga sustainability-nya untuk sampai pinjaman-pinjaman itu bisa terlunasi itu cukup secure. Jadi kita memang hanya melakukan investasi yang tidak beresiko besar, melainkan ada koordinasi yang baik dengan pelanggan-pelanggan kami. Jadi kalau berdasarkan pembiayaan juga dari arus kas, Bellina dengan liabilitas begitu kita masih terus membukukan surplus cash flow. Ya, jadi belum ada kendala sebetulnya di bagian itu. Belum ada kendala, luar biasa. Tapi kalau misalkan kita bergeser ke strategi bisnis tahun ini, Pak Puji, strategi bisnis apa sih yang BRNA sebenarnya jalankan tahun ini untuk mendorong pendapatan agar memang tren positif berlanjut begitu ya tentu saja. Dan apakah memang fokus ini terhadap perluasan pasar, lalu inovasi produk dan juga efisiensi dari proses produksi itu sendiri? Betul, semuanya kita lakukan karena itu sudah jadi policy, jadi strategi utama kita. Operational excellence itu sudah dari awal kita tegaskan. Jadi di Bellina itu adalah nafas kita, bagaimana kita menjaga produk kita yang baik dan membukukan profit buat perusahaan. Yang kedua, tentunya kita terus melakukan inovasi, baik secara internal maupun bersama dengan customer untuk menciptakan added value
di luar hanya sekedar jualan botol. Misalnya bagaimana kita bisa membantu customer kita memendekkan jalur logistik. Mungkin kita meletakkan implan, kita juga bekerja sama dengan customer bagaimana kita bisa bukan sekedar implan tapi bisa juga inline. Jadi kita betul-betul dekat jaraknya. Jadi efisiensinya bisa dua arah sehingga meskipun kita memperoleh profit, customer kita pun juga cost dari packagingnya bisa turun. Jadi inovasi-inovasi seperti itu juga produk-produk baru, teknologi baru ini kita terus lakukan. Memang di dalam bisnis seperti ini inovasi itu tidak bisa langsung terwujud dalam komersialisasi, ada waktu yang cukup panjang. Tapi itu terus kita lakukan. Jadi pertumbuhan Berlina itu ditopang dari strategi-strategi itu secara bersamaan. Oke, gitu. Baik. Tapi di antara banyak anak usaha dari BRNA begitu ya, ada salah satu yang bergerak di daur ulang gitu ya. Betul. Dan itu menarik sekali di zaman sekarang begitu. Kita tidak bisa pungkiri dong, Pak Puji. Betul. Tapi sejauh mana sih sebenarnya kontribusi terhadap pendapatan dan juga profit? Apakah ini sudah menjadi growth dari driver dan juga atau masih dalam tahap pengembangan? Ya, pertanyaan yang bagus. Karena company kita namanya Natura Plastindo, bergerak di daur ulang dari resin. Kalau melihat kontribusi pendapatan tentu masih terlihat kecil. Tetapi company ini sangat strategis karena kebutuhannya terus tumbuh. Dan kemudian dia juga support karena adanya Natura ini yang memungkinkan kita bisa mengembangkan dan mensupport strategi dari customer kita yang memang concern terhadap sustainability, terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi tanpa perusahaan ini tentunya kita tidak bisa memberikan support yang baik buat customer yang sudah mulai melihat. Apalagi kalau nantinya ke depan regulasi terkait dengan kebutuhan menggunakan sustainable material ini semakin meningkat. Jadi trennya naik, tetapi kalau dibilang kontribusi ke Berlina ya belum, masih kecil. Tapi perusahaan ini akan terus bertumbuh. Oke. Gitu.